Selamat pagi dokter dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Aulia Rahma dengan NPM 13011102114. Pada video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan ginekologi. Sebelum melakukan pemeriksaan, pasien harus diberikan penjelasan mengenai prosedur yang akan dilakukan, lalu risiko yang timbul, dan juga dilakukan inform consent. Selamat pagi Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Aulia yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi pada kali ini Bu, kita akan melakukan pemeriksaan Bu terkait keluhan Ibu. Nah untuk prosedurnya sendiri nanti akan ada perabaan pada bagian sekitar kemaluan Ibu dan juga dalamnya, dan juga menggunakan beberapa alat Ibu yang nanti memang akan terasa sedikit tidak nyaman. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Jadi apakah Ibu bersedia? Oke, baik Ibu. Nanti jika di tengah pemeriksaan ada keluhan yang berat atau nyeri yang tidak tertahankan, Ibu boleh berkomunikasi saja kepada saya Ibu. Oke, setelah melakukan penjelasan prosedur kepada pasien dan melakukan inform consent dan pasien sudah setuju, pasien bisa diminta untuk buang air kecil terlebih dahulu agar pasien lebih nyaman. Boleh Ibu sebelumnya apakah Ibu sudah buang air kecil? Oke, baik Ibu boleh buang air kecil terlebih dahulu biar nanti pemeriksaannya lebih nyaman. Sembari menunggu pasien buang air kecil, dokter pemeriksa bisa melakukan cuci tangan 6 langkah sesuai anjuran WHO, lalu menggunakan handscoon. Handscoon yang digunakan tidak perlu steril, tapi cukup handscoon yang bersih saja. Oke, setelah itu pasien yang sudah tadi buang air kecil bisa persilahkan lagi dan bisa diarahkan untuk berbaring dan melakukan posisi litotomi. Jangan lupa dalam melakukan pemeriksaan, dokter pemeriksa harus ditemani oleh satu tenaga kesehatan perempuan lainnya. Contohnya bisa seperti suster perempuan. Oke, jika pasien sudah benar dalam melakukan posisi litotomi, dokter bisa langsung melakukan inspeksi dan palpasi. Nah, untuk yang pertama adalah lakukan inspeksi pada bagian inguinal untuk melihat apakah ada limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening. Oke, dilihat apakah ada yang membesar. Oke, lalu dilanjut dengan palpasi. Palpasi di daerah inguinal secara perlahan. Dicari apakah ada massa yang teraba. Jika teraba massa, bisa dicatat jumlahnya ada berapa, lalu juga konsistensinya, lalu juga ukurannya bagaimana, dan juga apakah ada nyeri tekan dan apakah bisa digerakkan atau motilitasnya. Oke, setelah melakukan pemeriksaan pada inguinal, lalu lanjut pemeriksaan pada pubis. Nah, untuk pemeriksaan pubis bisa dilihat pada mons pubis pasien, apakah ada kutu ataupun pelur pada bagian rambut mons pubis, lalu juga dilihat apakah ada eksfoliasi pada kulit di bawah rambut kemaluan pasien. Oke, baik. Lalu lanjut, selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian introitus vagina. Nah, untuk melakukan pemeriksaan pada introitus vagina bisa lakukan pelebaran pada bagian labia mayornya, jadi dipisahkan. Kalau lihat apakah ada sindrom adu tubuh yang keluar. Oke, lalu lanjut pemeriksaan pada bagian meatus uretra dan juga kelenjar skene. Nah, untuk pemeriksaan ini bisa dilihat apakah uretranya mengeluarkan sebuah adu tubuh. Namun jika tidak mengeluarkan adu tubuh, bisa dilakukan teknik milking dengan cara mengurut di sisi lateral uretra. Lalu dilihat apakah ada adu tubuh yang keluar. Jika ada adu tubuh yang keluar, bisa dicatat jumlahnya, warna, bau, dan juga konsistensinya. Lalu lanjut untuk pemeriksaan kelenjar skene, yaitu di arah jam 11 dan juga jam 2. Bisa dilihat apakah ada edema, lalu juga apakah ada eritem, dan sebagainya. Lalu lanjut untuk pemeriksaan bagian vulva. Di bagian labia mayor dan juga labia minornya, bisa dicek apakah ada eritem, edem, lalu vesikel, erosi, ulkus, dan hal lainnya. Oke, lalu yang terakhir adalah pemeriksaan palpasi kelenjar, inspeksi dan palpasi kelenjar Bartholin. Dilihat apakah dari luar terlihat adanya edem atau pembengkakan dan juga eritem. Lalu lanjut untuk palpasinya dengan 2 jari agar tidak terlalu menyakiti pasien, bisa lakukan lubrikasi dulu. Oke, lalu jangan lupa untuk berikan aba-aba kepada pasien agar pasien tidak kaget. Ibu, saya izin masukin ya Ibu ke dalam lubang vagina Ibu. Oke, nah untuk memasukkannya, masukkan jari telunjuk dan sedangkan yang jempolnya itu menekan dari luar. Palpasi di daerah jam 5 dan juga jam 7. Oke. Lalu yang satu lagi juga bikin jam 5. Nah, catat untuk adakah pembesaran dan juga apakah ada nyeri tekan atau nyeri palpasi. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan inspekulo. Untuk pemeriksaan inspekulo didahului dengan asetik antiseptik pada bagian luar genitalia pasien dengan kasa yang sudah direndam dengan povidone iodine. Lalu bersihkan
secara gerakan memutar di proximal kristal 1 kali putaran. Oke, setelah itu persiapkan spekulumnya yang sudah diberi lubrikan. Sekarang masuk ke tahap insersi spekulum. Nah, untuk insersi spekulum ini menggunakan 2 tangan, yang dimana tangan yang kiri akan memperlebar introitus vagina dengan cara memasukkan bagian telunjuk ke introitus vagina, lalu tekan ke bawah hingga batas bawah. Lalu secara bersamaan tangan yang kanan memasukkan spekulum dengan kemiringan 30 derajat. Lalu selama dimasukkan, putar searah jarum jam dan masukkan hingga masuk semuanya. Oke. Setelah itu, buka spekulum dengan hati-hati. Nah, setelah dibuka, pastikan porsio cervix terlihat. Jika sudah terlihat, maka bisa fiksasi dengan memutar baut. Oke. Jika sudah terfiksasi dengan baik, maka spekulum sudah bisa dilepas dan bisa dilihat. Inspeksi yang pertama adalah inspeksi dari dinding vagina. Untuk inspeksi dari dinding vagina, bisa dilihat di dinding vagina apakah ada eritem, lalu edem, lalu juga lesi-lesi lain seperti papul, erosi, ulkus, dan lainnya. Lalu jika terlihat adanya duh tubuh atau discharge, bisa dicatat bagaimana jumlah, konsistensi, bau, dan juga warnanya. Lalu setelah inspeksi bagian dinding vagina, inspeksi bagian porsio cervix. Nah, untuk memudahkan inspeksinya, bisa dilap terlebih dahulu, dibersihkan dulu bagian porsio cervixnya dengan kasar dengan lidi kapas. Oke, dibersihkan jika ada mukus yang menutupi bagian porsio cervix. Oke. Lalu bisa diinspeksi bagian porsio cervix apakah ada edem, eritem, lalu juga lesi-lesi yang lainnya seperti erosi, ulkus, vesicle, dan lainnya. Lalu juga catat apakah ada discharge yang keluar dari bagian cervix. Jika ada discharge atau duh tubuh yang keluar, bisa catat kembali bagaimana konsistensi, jumlah, warna, dan juga baunya. Nah, untuk discharge yang normal yang disekresikan oleh cervix itu umumnya tidak berwarna dan tidak berbau. Oke, setelah selesai melakukan inspeksi pada porsio cervix, selanjutnya adalah pengambilan spesimen pada pasien yang ditemui adanya duh tubuh. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan pengambilan spesimen dari pasien yang terduga candidiasis. Nah, untuk pengambilan spesimen candidiasis, duh tubuhnya akan diambil dari bagian lateral dinding vagina. Nah, gunakan lidi kapas seperti ini, lalu masukkan dan pastikan tidak mengenai bagian lainnya. Nah, setelah bertemu dengan lateral dinding vagina, lalu lakukan swab, memutar 360 derajat, lalu keluarkan dan jangan kena bagian lainnya. Oke, lalu hasil swabnya ini diletakkan di atas objek glass atau kaca objektif yang sebelumnya sudah diproteksi oleh KWH 10%. Setelah itu tutup dengan kaca penutup. Nah, lalu spesimen ini bisa dilihat di bawah mikroskop untuk melihat apakah benar adanya Candida albicans atau Candida yang lainnya. Nah, jika positif candidiasis akan terlihat pseudohiva di bawah mikroskop. Oke. Setelah pengambilan spesimen selesai, maka bisa ditutup kembali dari spekulumnya. Nah, untuk menutup spekulum sama seperti sebelumnya, satu tangan itu menekan introitus vagina agar mempermudah dan tekan hingga batas bawah. Lalu kendorkan dari bautnya, pas bautnya, dan kemudian tutup dengan perlahan. Hati-hati agar ruge pasien tidak terkena spekulumnya. Lalu kemudian keluarkan kembali dengan kemiringan 30 derajat. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan inspekulum sudah selesai. Pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan bimanual. Untuk pemeriksaan bimanual, pemeriksa dalam posisi berdiri. Lalu menggunakan dua tangan, yang dimana tangan kiri akan menekan fundus uteri, sedangkan tangan kanan akan masuk ke dalam vagina. Nah, untuk cara memasukkannya, pertama telunjuk dan juga jari tengah harus dilubrikasi terlebih dahulu dengan lubrikan agar mengurangi nyeri pada pasien. Lalu masukkan hingga telunjuk dan jari tengah mencapai porsio cervix.
Nah, lalu jempol dalam posisi abduksi. Oke. Nah, pada pasien yang tidak sedang hamil, maka porsio cervix akan teraba seperti memegang cuping hidung. Sedangkan pada pasien yang hamil, cervix terasa seperti meraba bibir. Nah, lalu setelah telunjuk dan juga jari tengah sampai kepada bagian anterior dan juga posterior cervix, lalu bisa digerakkan ke kanan dan kiri 1-2 cm. Nah, pada pasien normal itu seharusnya saat digerakkan bisa digerakkan dan tidak ada nyeri. Oke. Nah, lalu dicatat apakah pasien mengalami nyeri atau tidak. Oke, lalu selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan di manual, selanjutnya adalah pemeriksaan perianal. Untuk pemeriksaan perianal, pemeriksa berada di sebelah kiri pasien. Lalu pasien melakukan posisi SIM yang dimana pinggul dan kakinya itu ditekuk 45 derajat. Atau jika tidak bisa melakukan posisi SIM, maka bisa dilakukan posisi pronasi atau knee shoulder. Nah, lalu diregangkan bokongnya, dibantu regangkan oleh pemeriksa dan bisa dilihat apakah ada lesi-lesi seperti kutil, vesikel, ulkus, erosi, dan lainnya. Lalu catat hasilnya. Lalu kemudian semua temuan dalam pemeriksaan fisik dari awal hingga akhir didokumentasikan.